warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, walhamdulillah, wasyukurillah, aska sholati wassalami li rasulillah. Yang sangat kita hormati dan kita muliakan Bapak Camat Kecamatan Medan Barat, Bapak Tengku Robi Hairi SIP MSI, beserta Bapak Sekjam, Bapak Lurah yang berhadir pada malam ini, Unsur Mustika Kecamatan Medan Barat, Bapak Kapolsek atau yang mewakili Kepala Kantor Urusan Agama, saudara saya, pemilih saya, Haji Masril, yang terhormat Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Barat, Bapak Haji Muhammad, yang kami hormati dan patut kita muliakan pada malam hari ini, para kori-kori nasional dan internasional kita, Ustaz Zainuddin, Ustaz Muhammad Rifai Eskom, yang merupakan kori kebanggaan nasional Provinsi Sumatera Utara. Alhamdulillah baru-baru ini menjadi juara 1 tingkat Provinsi Sumatera Utara. Kalau Ustaz Rifai yang membacakan Quran di hadapan kita tadi adalah kori nasional kebanggaan Sumatera Utara, Bapak Ibu. Alhamdulillah saya yang berbicara ini pun juga merupakan seorang kori, pernah menjadi juara kedua tingkat lingkungan dari 3 orang peserta. Cuman yang satu dinyatakan sakit, otomatis peserta tinggal 2 orang. Kita berdoa kepada Allah, dari generasi-generasi kita yang hadir malam ini akan lahir Rifai selanjutnya yang dapat membumikan Al-Quran terkhusus di kecamatan yang kita cintai ini. Yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21:25 waktu Indonesia Barat bagian Cianjur. Saya tausiahnya Bung Pak Camat tidak lama-lama, karena memang kursinya pun sempit kali. Jadi sedikit yang saya sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita bersama. Banyak orang yang bisa ngasih contoh, tapi sedikit orang yang bisa jadi contoh. Ngasih contoh banyak, jadi contoh sedikit. Nabi Muhammad Allah hadirkan ke dunia ini sebagai uswah, contoh dalam kehidupan kita. Cuman sayangnya hari ini anak-anak kita ini yang di sebelah kanan saya ini ya Bu, sedikit sekali yang menjadikan sosok Nabi Muhammad ini sebagai idola dalam kehidupannya. 33 kabupaten kota di Sumatera Utara ini, bukan sombong Ustaz Tua Haman, udah memasuki semuanya. Kalau udah jumpa sama anak lajang, saya tanya itu, siapa idola kalian? Belum pernah menjawab. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang tua dulu lah yang paling luar biasa ya Ustaz Ali, mengenalkan sosok Nabi Muhammad ini sama anak-anaknya. Kami dulu kecil di kampung, diajarkan sama ayah kami bagaimana kami cinta dan sayang kepada Nabi. Pakai lagu dulu itu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Kutanya sama mamaku, Pak, siapa rupanya namanya, Mak? Nabi Muhammad namanya. Nama mamanya, Mak,
Siti Aminah ibunya. Ayahnya siapa, Mak? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggalnya, Mak? Binjai. Madinah tempat tinggalnya. Anjur lagunya, Mak, enak kali, Mak, anjur lah, Mak. Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat, Mak? Pak Jokowi. Oleh Allah yang kuasa. Siapa itu Allah, Mak? Pencipta alam semesta. Enak lagunya, Bu? Anak-anak zaman sekarang lagunya. Kalau nyanyi kan nanti Bu nyambung nanti orang. Enak ya? Gara-gara sebotol minuman dia jalan. Jijik kalau bisa lagu ini. Makanya pantas Pak Nabi Muhammad ini dijadikan sosok idola dalam kehidupan kita. Siapa bilang Rasul ini orangnya jelek? Rasul ini orangnya ganteng. Walaupun kita sering ngaji di masjid Jami ini, tahu kita Nabi yang paling ganteng itu Nabi Yusuf. Tapi seganteng-ganteng Nabi Yusuf, lebih ganteng lagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dituliskan dalam kitab Sirah Nabawiyah. Nama pengarang kitab ini Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Rupanya, ciri perawakan Nabi Muhammad ini orangnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Sedang-sedangnya orang. Rambut Nabi ini panjang hitam sebabat. Alis mata Nabi bersatu saking lebatnya. Di bawah alis mata Nabi, batang hidungnya ini naik saking mancungnya. Rasul bibirnya tipis. Dia tidak berkumis, tapi Nabi berjenggot. Makanya sama apa pikirin? Ya kalau dibilang dengan ciri-ciri yang itu tadi ya Bu, cuman kalau kulit beda jauh lah. Nabi Muhammad terang benderang, awak udah hitam berminyak bulan. Makanya pantas banget Nabi Muhammad ini dijadikan sosok idola dalam kehidupan kita. Apalagi yang harus kita tauladani dari baginda Nabi Muhammad ini, Pak Ustaz. Saya malam tidak akan mengupas secara dalam sirah nabawiyah ini, Bapak Ibu. Tapi apa maksud dan tujuan Allah hadirkan Nabi Muhammad ke dunia ini, terutama sama kita yang masih hidup di akhir zaman ini? Apa rupanya kunci Nabi Muhammad itu, Pak Ustaz? Bahagia dan berkah hidupnya dia di dunia, dan bahagia serta berkah hidupnya di hari akhirat. Yang pertama yang harus kita contoh, Nabi Muhammad selalu mengamalkan sikap syukur dalam kehidupannya. Bu, harta yang ada sama kita mungkin di Medan Barat ini, jangan sampai kita pelit ya Pak untuk mengeluarkannya. Ada hak orang lain di dalamnya. Ini kadang-kadang anak-anak remaja Masjid Jami ke rumah Hawa mau buat acara maulid malam minggu, ibu tuh ngasihnya cuma 5.000, bawa anak 6, tambah dia sama lakinya 2, 8. Kok di tempat kami kan acara maulid tuh kayak gini lah Pak, kan pakai kue kan, satu bungkus ini biasa 3.000 perak ini Bu, 3 kali 8 24, 19.000 tuh korban dia. Jangan pelit-pelit kali lah awak sama harta. Oh jadi rupanya orang-orang Islam yang beragama di kampung ini harus kaya-kaya ya Pak Ustaz. Harus kaya Pak. Gak boleh miskin kita orang-orang Islam ini. Boleh rupanya orang-orang Islam di kampung ini beli mobil banyak-banyak. Orang PKI ini beli mobil banyak-banyak. Beli Ustaz kali mobil itu banyak-banyak. Tapi ingat ya, jadikan mobil ini sebagai jembatan kita untuk mendapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali-sekali awak buat acara maulid kayak gini kan Pak Camat, mana-mana yang punya mobil, pejabat-pejabat Medan Barat nih,
Jemput kenapa Ustaz tuh sekali-sekali? Kapan lagi awak memuliakan seorang ustaz kan Bu? Aku bukan mau dimuliakan lah Bu, nggak udah capek aku dimuliakan sama orang lah. Aku punya mobil kok Bu, bukan semua ribuan mobil Bu ya. Tapi saya mau mobil yang ada sama saya itu, saya gunakan di jalan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kayak tadi malam lah aku ceramah daerah Patumbak ke dalam desa Singgara-gara di Serdang. Yang jemput saya dulu ke rumah pakai mobil ambulan billahi ta'ala. Yang ada selimut di atasnya itu. Itulah yang parkir depan teras Bu. Orang rumah terkejut. Mau nami bang, kata enggak aku bilang. Itu kok parkir, kok salah parkir itu, salah itu. Enggak lama masuk anaknya yang 2 orang. Assalamualaikum. Ketemu orang rumah, menjawabnya, salam. Ada Ustadz Bu. Ustadz Bu. Malam ini Ustadz jadwalnya kalau saya lihat di Patumbak nanti mau jemput Bu. Mobil Bu. Jemput Bu. Oh yaudah tunggu bentar lah ya. Masuklah orang rumah Pak ketawa dia setengah mampus. Bang, betul kan? Prediksiku, bangun, siap, panitia. Wah, malah saya pucuk mata, marahin diri. Dik, apa nggak ada mobil lain? Lah orang itu saya bilang. Datang istri saya, udah bang, marah lah, ikhlas, sabar, untuk dakwah kok milih-milih. Oh iyalah, pikir kau cakap, pandai kali, ikhlas, sabar. Orang aku yang naik bukan kau, beda. Udah mau pintu depan tuh saya tengok ke belakang tuh bendera partai sama gen kapan. Bukan, ini kan kapan untuk apa deh? Untuk mayat lah, masuk untuk ustaz adalah ilaha illallah. Buat apa punya mobil tapi gak bisa menghasilkan pahala? Ayo, banyak kita bersyukur Bapak Ibu. Walaupun minum baru datang, inilah harus disyukuri Bapak Ibu, nikmat yang luar biasa yang Allah berikan untuk kita. Separuh pulang teh manisnya. Jadi nggak apa ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi ibu juga ini Pak, nggak penuh ini. Ustaz, macam mana Ustaz contohnya biar lebih mudah jemaah masjid Jami Syekh ini memahami harta yang banyak Ustaz? Harta ini Allah titipkan sama kami dari camat, dari lurah, dari sekcam, dari bua, dari kapolsek. Jabatan itu ada sama kami Allah berikan. Tapi jabatan harta pangkat kekuasaan ini kami gunakan untuk bantu pembangunan masjid, nyumbang ke anak yatim, bantu perayaan hari besar Islam, ke hal-hal yang baik lah Pak Ustaz. Macam mana Ustaz contohnya? Ini contohnya yang masuk ke logika kita. Sebelum masuk acara maulid kita pada malam ini, beberapa petinggi pengurus masjid Jami Syekh ini mengadakan rapat langsung dipimpin oleh Ketua BKM kita Bapak Ustaz Muhammad Ali. Bapak Ibu sekalian, ada kira-kira Bapak Ibu masukan nanti untuk acara maulid kita malam minggu di masjid kita ini? Mau ada ketua? Saya apa itu? Bagaimana ketua? Ini kan kita peringati maulid Nabi nih ya Pak Ketua. Bagaimana nanti pas malam minggu itu Pak Ketua kita undanglah kalau bisa beberapa orang anak-anak yatim. Enggak pun bisa banyak, kita santuni ketua sikit, yang penting barokah dia. Oh cocok ini, cocok. Setuju. Datang lagi kira-kira ada ketua, saya apa itu? Bagaimana ketua untuk lebih berkah lagi rezeki pejabat-pejabat yang hadir malam minggu ini nanti. Bagaimana pas malam minggu ini kita kumpulkan uang, kita belikanlah ketua sarung sama baju koko. Ustadz yang isi tausiah nanti malam minggu di masjid kita ini. Contoh ini aku misal aku nggak minta, misal ini. Siapa rupanya ceramah dari Asyir, dari Amblas, yang wajib di dirinya itu kok bisa kita belikan tadi ya? Contoh ya Bu,
Rupanya setuju semua. Ketua panitia sama protokol yang belikan sarung sama baju koko itu tadi kepada ikan lama. Perwakilan kawan-kawan, ketua BKN sama ketua MUI datang rumah saya, ketuk pintu, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Apa nih Pak? Ini menyampaikan titipan kawan-kawan ini Pak Ustaz. Kawan-kawan mana Pak? Jakul, Medan Barat, Jambi. Lupa ingatan Ustaz. Apa nih Pak? Semalam ini Ustaz, yang Ustaz sampaikan itu dibuat orang tuh, dibelikannya Ustaz sarung sama baju koko. Mudah-mudahan bisa Ustaz pakai ya Ustaz untuk pilih ceramah bulan Maulid ini. Ya Allah Pak, memang baik-baik kali lah rupanya orang-orang Medan Barat nih Pak ya. Saya terus terang terharu terimanya nih Pak. Saya nggak bisa balas. Bapak tahu saya tahun ini baru pulang haji. Doa orang yang pulang haji itu diijabah oleh Allah. Saya hanya bisa angkat tangan berdoa kepada Allah. Semoga seluruh rezeki jemaah yang hadir mendengarkan ceramah saya malam minggu itu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong jangan ambil dulu Bu, karena sarung belum sampai sama saya. Ini masih contoh ya Pak. Jadi jangan cepat kali ambilnya. Nanti kalau udah sampai sarung sama baju kokonya, 17 kali ambil pun Bu pantil lah contoh ya. Entah gimana, saya buka lapak sarung sama baju koko itu tadi. Muat ya Bu, bibir Ibu tuh nggak muat katanya Bu. Merek apa ini ya Bu? Ibu kalau mau belikan sama aku ukurannya 7XL Bu. Sarungnya pun bermerek Pak, mereknya Cap Gajah Nungging. Entah semana, nanti waktu pas Isra Mi'raj bulan 1, perasaan ini ketua. Saya diundang lagi ceramah kemarin, bisa ya. Saya tengok jadwal acara Isra Mi'raj bulan 1 ini Medan Barat. Di Pak Robi di zamannya sekarang jadi Kadis Pemda Kota Medan. Tapi kalau bisa sarung sama baju koko harus dipakai ini. Ini karena orang tuh yang belikan ini. Sampailah saya di sini Bu, saya pakailah sarung sama baju koko yang Ibu belikan itu tadi. Jujur Ibu jangan nokoh. Gimana perasaan Ibu? Senang Ibu kan? Ada pula yang bercakap dekat kota ini Pak Sanaikan. Dipakainya lah kak sarung yang kita beli itu. Tengoklah kak baju kokonya kak. Aku tuh kak yang milikannya sama Ustaz Ali. Kok pas kali ada warnanya sama dia. Kok tahu kan milikannya. Tahu lah kak. Dia kan gendut kata saya. Ya Allah ya Rabbi. Sakit kali dia dengarnya. Mau dia pulang lagi kak ya. Ini kalau bisa tahun depan kita tambah ini kak, celananya, pecinya, salnya ditambah ini kak. Jujur. Ketika Ibu memberikan sesuatu barang kepada orang, lalu orang yang menerimanya ini Pak, digunakannya pula lah untuk dakwah, dibawanya untuk jadi imam sholat. Senang Ibu kan? Pingin Ibu nambahnya kan? Ini masih manusia Pak. Apalagi Allah kasih nikmat ini sama kita. Lalu nikmat itu kita gunakan kepada jalan yang baik, kepada jalan yang ridhoi dan dicintai oleh Allah. Maka janji Allah dalam Quran, ku tambah nikmat bulan itu kata Allah. Ayo, banyak kita merenung di akhir zaman ini Bapak Ibu. Sudahkah nikmat yang begitu banyak Allah titipkan sama kita, kita gunakan di jalan yang disukai, ataukah malah sebaliknya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Karena kalau kita selalu berpikir dan merenung ya Pak ya, saya kadang aktivitas saya di luar, hampir tiap hari saya sampai rumah itu jam 3, bahkan siang subuh tiap hari baru sampai rumah. Kadang kalau udah mau tegoleh ya Allah, dikejar kali pun dunia ini gak akan pernah ada habisnya Pak. Nabi Muhammad usianya kan Pak cuma 63 tahun ya Pak ya. Tapi lihat berkah umur Nabi Muhammad itu. Makanya kata Rasul, umur umatku ini nanti gak akan jauh dari umurku kata Rasulullah. Makanya kalau ada malam ibu-ibu udah umur 50 tahun ke atas, ya Bu, jangan lagi banyak-banyak menggatal.
semakin kuatlah takwa kita kepada Allah. Walaupun doa yang selama ini kita panjatkan di masjid di Pak setiap hari sholat minta usia panjang, pada akhirnya diijabah oleh Allah sampai 98 tahun Pak kita di dunia ini. Tapi keberkahan udah Allah cakup satu-satu dari diri kita. Untuk apa? Sama cucu awak tak tanda, pendengaran kita udah hajab, pemikiran udah pikun. Saya pernah lah ketemu ke rumah kawan saya di Titik Kuning, Medan Johor. Saya kebetulan baru pulang kuliah subuh dari Masjid Agung Kota Binjai. Begitu saya pulang kuliah subuh, saya tengok posisi jam 9 pagi. Nunggu acara satu lagi, kupikir silaturahim lah sebentar main-main ke rumahnya. Begitu saya duduk Pak di teras rumah kawan saya ini, rupanya dia tinggal dengan seorang kakeknya. Kakeknya ini umurnya 87 tahun. Begitu saya duduk depan teras rumahnya, kakek ini pun keluar dari kamar mandi rumahnya. Saya lihat muka kakek ini basah, telinga basah, kaki basah. Langsung lari ke musola dekat rumahnya. Saya berdecak kagum, Allahu Akbar. Orang setua ini masih rajin sholat duha. Udah habis sholat duha, aku kejarlah kakek ini Pak. Ku cium tangan sama jidatnya pulang balik sampai 7 kali. Waktu pas lengket pikir ku di jidat, wah ini jawabnya, kok kenapa? Aku salut sama kakek, kenapa umur macam kakek 87 tahun kayak pagi-pagi masih rajin sholat duha. Disambutnya, siapa yang sholat duha? Orang aku juhur kok, kata la ilaha illallah. Udah jam 9 pagi lagi masih. Kece bilang, datang kau saya ini udah nyanyi, kata ada pula. Tengok Pak, umur panjang tapi tak barokah. Biarlah macam protokol kita malam ini ya Bu ya. Saya tadi salut dengan pembawaan vokal beliau. Saya yakin umur Bapak ini udah 60 tahun ke atas ya Pak ya. Baru 60 tahun ke atas. Tapi lihat Bu, selalu sehat walafiat. Untuk nikah 3 kali lagi masih kuat ya Pak ya. Makanya umur nikah bukan perkara panjangnya, tapi perkara berkahnya. Pandai kita untuk mensyukurinya. Apalagi tujuan akhir kita orang-orang yang beriman di dunia ini kan cuma satu ya Pak ya. Apa itu Pak Ustaz? Kita ingin hidup di dunia ini tetap dalam keadaan beriman. Mati pun bila mati nanti kita tetap dalam keadaan beriman. Pantas setelah sholat doa kita selalu bilang sama Allah, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan beriman, matikan saya bila mati dalam keadaan beriman, mati husnul khotimah, mati yang baik-baik, terlepas dari siksa kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai sebuah pengalaman, aku tahu memang Bapak Ibu nggak nanya, tapi aku ceritakan aja ya Bu. Tadi jam 5 sore saya baru mendarat di kota Medan karena tadi siang tausiah di salah satu bank terkenal Indonesia di Jakarta Pusat. Tak usah saya sebutkan namanya ya Pak, menjaga kode etik jurnalistik. Pak pimpinannya baru pulang dari Tanah Kusir Jakarta, cerita sama saya, Ustaz Yasir, ya Pak, semalam di Tanah Kusir Jakarta ada 2 mayat Pak Ustaz. Ya Pak, mayat A, mayat B. Lubang pun digali Bu, lubang A, lubang B. Mayat A berangkat duluan Pak, aturannya kan diletakkan di lubang yang A. Ini malah diletakkan di lubang yang B. Ini Pak Camat, udah mati aja pun masih rebutan lubang orang itu. Setelah 1 jam berselang, mayat B nyusul ke pemakaman. Tengok lokasi, udah ditempatin sama mayat A. Keluarga mayat B protes, kalau udah ditempatin, udah ada yang nyuri. Rupanya saya baru tahu tadi baca. Rupanya penguburan di Jakarta Pusat sana dikelola sama Pemko. Setahun tak bayar pajak, kuburan hilang. Dan apabila tidak memenuhi administrasi, lubang yang sudah digali, mayat yang sudah masuk tidak dapat dibongkar kembali. Akhirnya kesepakatan diskusi dua belah pihak keluarga menyepakati bahwa mayat A yang diletakkan di lubang yang B tadi dibongkar untuk dipindahkan. Setelah dibongkar, posisi mayat tak lagi utuh seperti semula, dengan tidak lagi menghadap kiblat.
dengan duduk kepala terpecah menjadi dua dan isi perut serba bergeluar. Permainan 1 jam di alam barzakh. Apakah ini dinamakan dengan azab kubur, Pak Ustaz? Bisa ya? Karena sewaktu-waktu nanti kita di alam kubur bisa menjadi rawdatun mirriyadil jannah, taman-taman surga, dan seketika bisa berubah menjadi khubratun min hubarin niror, jurang-jurang neraka. Makanya saya malam ini beruntung Bapak Ibu hadir ke Siang Kuning dengan Pak Camat duduk mendengarkan majelis maulid ini. Saya malam ini mau ngasih amalan Pak PKM, tapi saya minta tolong ini ya Pak, apa yang aku sampaikan amalan ini jangan sampai dikasih tahu sama yang nggak datang. Jadi kita aja ini ya Pak ya. Itu makanya sebelum habis sholat, sebelum fil alamina innaka hamidum majid, jangan langsung salam, tambahi doa. Tuan Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sabilal Muhtadin memberikan bimbingan kepada kita lewat hadis Nabi dengan membaca doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal. Doa apa ini Pak Ustaz? Doa supaya terlepas dari siksa kubur. Nanti potongan doa ini akan saya kirim lewat WA melalui panitia yang undang saya hadir datang malam ini kemari. Kiranya nanti beliau dapat membagikan kepada seluruh jemaah sebagai tambahan motivasi ibadah kita ke depan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita yang duduk hadir mendengarkan tausiah ini Bapak Ibu, semua nanti pada akhirnya akan dikubur dalam tanah, dikubur bertahun-tahun, tentunya akan membau dan membusuk dan pastinya akan menjadi tulang belulang. Tapi rupanya ada satu kitab yang pernah saya baca Pak. Kitab ini namanya Kitab Durrah. Sering kita dengar nama kitab ini sebutannya Durratun Nasihin. Saya punya model lama ada 2 jilid, tapi kitab ini sudah diperbaharui penerbitnya menjadi 1 jilid. Saya baca di jilid kedua, halaman 123. Rupanya nanti di hari akhirat ada beberapa golongan manusia yang jasadnya dimuliakan sama Allah, gak bakal pernah bau, gak bakal pernah busuk nanti di hari akhirat. Siapa di antaranya Pak Ustaz? Itulah yang pertama Pak, orang yang suka tilawatil Quran, orang yang senang baca Al-Quran. Ibu-ibu di Palestina semalam saya lihat melalui jaringan internet, walaupun terus dihantam sama bajingan Israel, mereka tetap bisa hantam Pak seminggu 4 kali Pak. Seminggu 4 kali. Awak jangankan hantam Quran lah Bu. Semalam di Amblas di tempat kami ada mantan preman Pak di terminal. Kerjaan waktu 17 tahun nasi judi mabuk main perempuan. Main perempuan 10 tahun Bu dikerjakan wangi. Sampai lecet lah punya dia itu. Tobat Pak, masuk ke masjid dapat hidayah. Wah, imam kami undangan ke Sergei karena baru-baru kemarin tobat, majulah kawan kita jadi imam. Baca Inna A'toina pun gak tamat-tamat. Inna A'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna A'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Datang kawannya pemain juga Pak, siap nak tangkap duit kota infak masjid, nyambut dari belakang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca Quran, pelajari Al-Quran, tanamkan sama anak-anak kita ini Bu, supaya mereka senantiasa hidup berdampingan dengan Al-Quran. Mungkin ibu-ibu bercakap barangkali dalam hati, apa yang saya bilang ini mudah-mudahan salah lah prediksinya ya Bu. Alah Pak Ustaz,
Ustaz kan bercakap aja bandingnya Quran, ajarkan orangnya dengan Quran. Nanti udah besar tamat kuliah mau makan apa orang nih Pak Ustaz? Jangan salah ya Bu, banyak hari ini orang hidup di dunia ini, berjalan di muka bumi Allah ini, hidupnya lewat keberkahan Al-Quran. Sebagai sebuah contoh, Bang Tua Ahmad, saya baru tahu Pak, jumlah umat Islam di ujung pulau Indonesia sana Papua Barat cuma 29% banyaknya. Allahu Akbar. Walaupun Islam di Papua Barat ini Pak cuma 29%, tapi di sana mereka sanggup mendirikan satu rumah pondok penghafal Al-Quran. Bapak yang mengelola tahfiz Quran ini Pak memiliki santri penghafal Quran. Anak yang sudah hafal Quran ibu pikir 21 juz, mau melanjutkan kuliah ke Jakarta yang khusus tentang Al-Quran. Jadi rupanya Pak di Jakarta ada 2 kampus universitas yang khusus tentang Al-Quran. Ada yang pertama namanya Pak PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Quran. Ini khusus untuk anak kita yang laki-laki. Lalu yang kedua ada namanya Bu IIQ, Institut Ilmu Quran. Ini khusus untuk anak kita yang perempuan. Saya berani jamin lah Pak, baik PTIQ ataupun IIQ ini jauh lebih baik daripada QQ. Kalau QQ ini penjara ini ya Pak ya, udah di penjara masuk pula neraka. Kalau PTIQ itu cepat itu masuk ke surga. Udah masuk ibu pikiran anak Papua ini tadi 2 semester di PTIQ. Rupanya datang Ustaz Masdel, pemerintah Abu Dhabi ke Jakarta mau cari anak-anak Indonesia yang hafal Quran mau diangkat jadi imam di Abu Dhabi sana. Dan alhamdulillah dari 287 orang yang mendaftar, anak Papua Barat ini tadi Pak meraih peringkat kedua. Dan semalam waktu tanggal 5 bulan 9 saya diundang ceramah ke pemerintah provinsi Papua Barat sana. Orang tuanya duduk berdampingan dengan saya, neteskan air mata Pak Camat, ayahnya cakap sama saya. Apa kata ayahnya? Alhamdulillah Pak Ustaz, hari ini anak saya kirimkan saya uang sebulan 8 juta rupiah. Dan alhamdulillah gaji dia rupanya menjadi imam di Abu Dhabi sana sebesar 23 juta rupiah. Allahu Akbar, lewat keberkahan Quran yang diajarkan oleh orang tuanya. Makanya saya baru tahu ya Pak ya, rupanya Pak jadi imam orang-orang yang di luar negeri sana macam Ustaz Dainuddin, Ustaz Ipadi, ini nggak jelas Bu. Ini Pak, awak aja nanti ngedemnya agak-agak ajab kan, merangkap tukang terus, kadang banyak Pak imam-imam kita itu Pak, tengoklah kurus-kurus orang ini payah gemuknya. Mudah-mudahan kita doakan selalu sehat walafiat imam-imam kita ini. Saya kadang mohon maaf ya Pak Camat ya, apa yang dibuat PKM ini kan acara yang baik ini Pak, luar biasa, mengantarkan kita masuk dalam surga ya. Tapi mohon maaf Pak, sekelurahan Syekh banyaknya kita hari ini, sedikit kali kita hitungan yang hadir datang hari ini. Mohon maaf saya. Tapi nanti kalau dibuat acara maksiat, keyboard bongkar, joget-joget, udah kempang, berdiri-diri orang yang acara-acara maksiat itu. Bahkan nanti kalau kita undanglah Bu artis dangdut dari Jakarta Ayu Ting Ting nyanyi ke lapangan kantor camat Medan Barat, satu lagu dari kita bayar lagu Ayu Ting Ting itu Pak 150 juta, padahal Ayu Ting Ting cuma menunjukkan alamat yang salah. Seorang ustadz macam aku ini, penceramah kayak aku ini, nampil 1 jam sampai berbuih mulutnya, nunjukkan arah ke surga. Paling kuatlah dibayaran. Maka akan dibagi-bagi dan ada juga kadang yang tega nasi 200. Jadi mudah-mudahan malam ini nggak kayak gitu ya Pak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, oleh karenanya yuk baca Quran, pelajari Al-Quran, tanamkan sama anak cucu kita supaya mereka senantiasa hidup berdampingan dengan Al-Quran. Bu,
Allah, orang tua mana Bu yang tak bahagia nanti suatu saat hatinya ketika jasadnya terbujur kaku di atas tempat tidur. Anak-anaknya keliling Pak Polisi pakai sarung, pakai peci, pakai mukena, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan jenazah emaknya. Dan mereka berkata dengan gagah kepada masyarakat, makcik mau ngapain? Makcik pakai sarung, tapi mau mandikan mak kalian. Jangan sih, biarkan yang mandikan mak kami. Kami dulu puas dimandikan sama mak kami sih. Sekarang biar kami yang memandikannya. Setelah itu, anak-anak yang telah kita didik dengan Al-Quran mengantarkan jenazah kita Pak ke masjid dan bertindak orang itu sebagai imam. Setelah itu, diantarkanlah jenazah mak ini tadi di tempat istirahatnya yang terakhir. Anak-anak yang semasa itu telah kita isi akalnya dengan Al-Quran, menerima mayat maknya dari dalam kubur, diletakkan dengan lembut bayi emak ini tadi menyentuh tanah menghadap kiblat. Siapa coba kita orang-orang tua yang tak bangga punya anak-anak yang dekat dengan Al-Quran, karena anak-anak yang bisa membaca, mengamalkan ayat suci Al-Quran itulah yang nanti akan dapat membantu kedua orang tuanya ketika orang tuanya nanti telah pergi jauh dari dunia ini. Renungkan itu Bapak Ibu, cepat atau lambat yang saya katakan ini akan kita rasakan semuanya di tengah zaman yang semakin gila hari ini. Tengoklah, teknologi sudah semakin berkembang pesat untuk kedepannya. Tapi biarlah zaman ini terus berkembang. Satu pesan saya, jangan kita tinggalkan Al-Quran dari dalam keluarga kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan dalam momentum Maulid Nabi ini dapat menjadikan diri kita semakin kuat lagi ibadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makmurkan masjid yang kita cintai ini, sinari rumah tangga kita dengan selalu membacakan Al-Quran setiap mungkin habis sholat 5 waktu di rumah kita masing-masing, sehingga habis Maulid ini ada perubahan yang begitu luar biasa untuk diri kita dan keluarga kita, sehingga berhasillah peringatan Maulid kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita tingkatkan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan Nabi Muhammad tadi sebagai idola dalam kehidupan kita, untuk keluarga, anak dan cucu kita. Lalu yang kedua, banyak kita bersyukur ketika hari ini Allah berikan nikmat untuk kita. Lalu yang ketiga, dekatkan diri dengan Al-Quran, perbanyak ibadah kepada Allah, sehingga nanti pada akhirnya Allah akan kumpulkan kita masuk ke dalam surga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, inilah saya Muhammad Yasir Tanjung menyampaikan tausiah dengan gaya yang biasa-biasa saja. Kalaupun kita harus sedikit tertawa dengan tausiah ini, silahkan kita tertawa, tapi yakinlah tertawa ini hanya metode dakwah saja supaya kita tak jenuh untuk mendengarkannya. Kalau Bapak Ibu cerdas, ada hikmah yang saya sampaikan itu tadi. Ya, kalaupun mungkin dirasa kurang dengan tausiah saya, karena saya di Medan Barat ini agak sering kali mengisi. 2 minggu yang lalu juga di Karang Merombak kalau tak salah, insya Allah, karena camat ini pun juga sudah saya anggap macam saudara kandung saya, karena kami sama-sama hitam Bapak Ibu. Insya Allah lain waktu lain kesempatan kapanpun saya diundang, khusus untuk Pak Camat PKI Masjid Jami Ciagul, kapanpun diundang saya siap datang, asalkan cocok aja ya Bu ya. Nggak cocok waktunya, nenek ustaznya si amplop ada. Aku tak seburuk yang ibu kira. Saya alhamdulillah ya Pak ya, walaupun ibu nggak nanya, cerita sedikit Bu, 3 menit. Usia saya baru 34 tahun Bapak Ibu. Cakap Ibu tuh bisa kata Ustaz ini kata-kata boleh. Saya alhamdulillah asli didikan dari Al-Wasliyah Sumatera Utara. Kalau Bapak Ibu masih ingat Ustadz Haji Abdul Halim Harahap yang kecelakaan pesawat Mandala tahun 2005 di Padang Bulan, itu adalah guru dakwah kami di PW Al-Wasliyah Sumatera Utara SM Raja depan makam pahlawan. Dari tahun 2000 ketika saya mondok beberapa tahun di Darul Arafah, dari sekian ribu muridnya Pak yang ikut kursus kader dakwah, saya lah dipanggilnya untuk maju ke depan. Ada Ustaz ke depan dulu. Ya Ustaz, gini, di antara muridku yang paling banyak,
kau nanti yang akan kuprediksi akan menjadi penceramah besar Sumatera Utara. Dan alhamdulillah doa beliau malam ini terkabul, walaupun tidak besar secara nama dan jadwalnya, tapi besar secara fisik dan badannya. Beliau selalu bilang sama saya, kemanapun nanti kau ceramah, tenar diundang orang, ada pejabat atau nggak ada pejabat. Saya walaupun jelek-jelek gini, Bu, sudah hampir 2 kali tausiah di hadapan Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Insinyur Haji Joko Widodo. Menteri Pertahanan Pak Prabowo juga udah 4 kali mengundang saya tausiah, 2 kali di kantor, 2 kali di rumahnya. Tinggal Anies sama Ganjar memang yang belum pernah mengundang aku. Saya selalu diajarkan sama guru-guru saya, kemana pun kau ceramah, nak masuk kota, keluar kota, ada pejabat atau nggak ada pejabat, ada Pak Bobi ataupun nggak ada Pak Bobi, jangan sekali-sekali kau ceramah tuh minta untuk dibayar ya nak. Dosa besar itu Bu, kata guru-guru saya. Saya ulangi ya Pak, saya nggak pernah diajari guru-guru saya ceramah itu minta dibayar. Dosa besar itu Pak. Tapi yang paling dosa besar sama Medan Barat, sama BKM Masjid Jami Ciagul, sama jemaah-jemaahnya manggil Ustaz tapi nggak dibayar ya. Jadi mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita bersama. Usangka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul 2, dan waktu kita berjumpa semoga Allah meridhoi pertemuan kita. Kalau ada daun yang patah jangan disimpan dalam celana. Kalau ada perkataan Ustaz yang salah tolong jangan diceritakan kemana-mana. Kalau ada daun yang patah siapa yang matahin? Kalau ada perkataan Ustaz yang salah maafkan Ustaz lahir dan batin. Kalau ada sumur di ladang tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur kita panjang bertemu kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang silakan ibu menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang tolong Nek, jangan sampai nenek tak mandi. Akhirnya saya dari keluarga besar Sumita Group, Roma Irama, Ridho Roma, Vicky Roma, Adi Baren, Amanda Manggo, Iris Bella, Amar Joni, Loli, Ita Mirjani, Tengku Riar, Ria Ricis, Andre Taulani dan selingkuhannya. Mohon berdiri dari hadapan Anda. Kita akan berjumpa pada channel yang sama namun dalam gelombang yang berbeda pada kesempatan bermaju dalam ibadah. Buah buku, buah kedondong, mudah dudong, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Gunung Tua, Gunung Sitoli, Gunung Sibaya, Gunung Sinabung, itulah nama-nama gunung yang wajib kita panjat ya Pak. Termasuk nanti habis maulid gunung-gunung yang ada di rumah kita masing-masing. Akhirnya saya mohon izin langsung bergegas dari tempat ini Pak Camat. Nah setelah ini jam 12 malam nanti saya harus berangkat menuju Lok Sumawi PT Arum Masjid Istiqomah di Lok Sumawi Nangro Aceh Darussalam. Insyaallah besok mengisi dengan Bapak Gubernur Nangro Aceh Darussalam. Habis dari Aceh langsung tembak Sumatera Selatan Palembang, masuk kembali ke Jakarta, baru ke Kalimantan, Pekanbaru, baru kembali ke Medan. Maulid ini ada 147 jadwal yang saya terima. Saya mohon doa kiranya tetap dalam keadaan sehat walafiat, terus menyampaikan dakwah di masa-masa sekarang ini. Akhirnya izinkan saya kembali ke studio melanjutkan syuting Ikatan Cinta. Aku lupa hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, sungguh luar biasa. Ada pesan kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kabupaten Barat untuk menutup acara ini. Mohon perkenan Pak Kepala Dua ke MUI, Pak MUI dari MUI Kabupaten Barat. Ya, Ketua MUI Barat untuk membawakan doa sebagai acara penutup maulid kita bersama. Silakan.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة والبركة والمغفرة والقوة والهداية لنا يا الله خصوصا لهذه المجلس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واهدنا وبارك لنا يا الله إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih Ustaz, Ketua Majelis Ulama Kehadiran. Terima kasih Pak yang telah membawakan doa sebagai penutup acara kita pada malam ini. Kepada Ustaz Yazid Tanjung juga kami ingin sedikit bereaksi atas apa yang disampaikan tadi. Pertama, mudah-mudahan Ustaz banyak catatan bagi BKM untuk hadirin Ustaz yang mungkin 2 atau 3 kali seterusnya Ustaz di sini. Mudah-mudahan ini menjadi catatan BKM. Kemudian apa yang sudah kita lakukan pada hari ini tentunya harapan kita semua mendapatkan berkah daripada keteladanan Nabi Muhammad SAW kepada kita, dan tentunya apa yang sudah dibacakan dari sejarah Bukhari semua berkah kepada kita semua. Sebagaimana pantun mengatakan berangkat umroh ke kota Makkah ingin sembahyang berlama-lama. Semoga acara maulid ini membawa berkah menjadi rahmat untuk kita semua. Sungguh cantik si anak darah, kalau tersenyum memikat hati. Jika tersilap tutur dan kata, maaf diminta seluruh hati. Sungguh megah masjid Jami Karya, jamaahnya ramah dermawan bulan. Kini sampailah di ujung acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.